Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2, yakni Endah Triwi Sudaningsih MPD dan Arifia Ritna Yunita MPD. Yang saya hormati kedua orang tua saya, yakni Bapak Supriyadi dan Ibu Tima. Dan perkenalkan, nama saya Ainur Rahmah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian akhir dari kuliah saya yang berjudul Manajemen Inovasi Pembelajaran dalam Pendidikan Karakter Siswa di SD Islam Rodotul Istiqomah Sukomaron, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti seminar proposal. Bagian awal dari penelitian saya yaitu berupa abstrak, yang mana abstrak ini berisi tentang latar belakang, metode penelitian, tujuan, dan hasil dari penelitian, rumusan masalah, dan lain sebagainya. Nah, latar belakang di sini dari pendidikan karakter di sekolah dasar merupakan aspek terpenting dalam membentuk kepribadian dan moralitas siswa. Nah, di dalam masa anak-anak atau dalam masa anak-anak sudah masuk ke dalam lingkungan sekolah dasar, nah di sini mereka sudah membaur dengan teman-teman yang memiliki karakter yang bermacam-macam. Nah, apabila siswa tersebut berkarakter baik dan bercampur atau membaur dengan teman-temannya yang memiliki karakter jelek, bisa jadi jika sang anak baik ini tidak kuat dalam menghadapi temannya, dia akan ikut ke dalam sifatnya teman-teman. Nah, sehingga dia atau dalam masa ini harus pintar dalam mencari teman, karena kepribadian siswa dimulai dari masa anak-anak ini atau dalam masa SD. Perilaku yang siswa lakukan itu benar atau tidak, bisa memilah dan memilih. Oh, ini perilaku saya yang jelek, maka saya tidak boleh mengulangi. Oh, ini perilaku yang benar, maka saya harus terus melakukan kegiatan ini. Itu. Nah, sehingga tidak terulang kali kesalahan sekali, sehingga tidak bisa terulang kembali di dalam masa depannya mereka. Nah, bab selanjutnya yaitu tentang pendahuluan, yang mana pendahuluan di sini berisi tentang pengertian manajemen, pengertian inovasi, dan pengertian karakter pendidikan karakter siswa, dan juga rumusan masalah. Nah, manajemen, apa itu manajemen? Manajemen yaitu melakukan fungsi-fungsi manajemen untuk mengelola sumber daya manusia atau sumber daya lainnya guna untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, apa saja fungsi-fungsi manajemen? Fungsi-fungsi manajemen bisa disingkat dengan POAC. P yaitu planning, O organizing, A actuating, C yaitu controlling. Dalam manajemen sumber daya apa yang dikelola? Nah, di sini ada 7M dalam sumber daya dalam manajemen, yaitu apa saja? Man, money, materials, method, mesin, market, and unit. Nah, selanjutnya yaitu tentang inovasi. Nah, apa inovasi itu? Inovasi adalah ide, gagasan, atau praktek atau objek yang didasari dan diterima sebagai hal yang baru, sebagai hal yang unik, baru, yang tidak pernah ada sebelumnya oleh seseorang ataupun kelompok untuk diadopsi atau untuk dipakai. Nah, inovasi pembelajaran yang baik dalam proses pembelajaran dan juga proses pendidikan karakter ialah selalu melakukan pembenahan dan penerapan mengenai tentang karakter seorang siswa yang seharusnya ada di dalam diri seorang siswa tersebut. Oleh karena itu, pendidik
ya, yang ada di sekolah tersebut harus sesering mungkin memberikan materi atau praktek tentang akhlakul karimah, yang mana akhlak ini yang bisa membentengi para siswa agar tetap ada pada jalan yang sesuai dengan pendidikan karakter, yang sesuai dengan kaidah-kaidah akhlakul karimah. Contohnya seperti akhlak kita, nah, terhadap seorang guru itu harus bagaimana. Contohnya seorang siswa ketika ada di kelas harus bagaimana terhadap gurunya. Ketika gurunya menerangkan, maka siswa itu harus mendengarkan, menyimak. Nah, ketika dikasih tugas harus bagaimana, yaitu harus mengerjakan. Jangan sampai kita menyeleweng dari apa yang diperintahkan oleh seorang guru. Nah, itu merupakan salah satu karakter atau akhlak yang harus dimiliki seorang siswa. Itu salah satu contohnya terhadap guru. Nah, contoh akhlak kita terhadap sesama atau sesama teman, yaitu saling menghargai, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh mengejek fisik teman kita. Nah, itu merupakan karakter seorang siswa yang harus dibentuk, yang harus dikokohkan pondasi karakter itu dari siswa agar tumbuh dewasanya itu punya benteng atau punya materi atau punya pondasi yang kuat tentang karakter-karakter di dalam dirinya. Dalam masa anak-anak ini juga, atau di sekolah dasar ini atau di SD atau di MI, nah, anak-anak ini juga mudah untuk terpengaruh dengan karakter teman yang lainnya. Karena apa? Karena anak-anak ini baru pertama kali masuk ke dalam fase pencarian teman. Nah, teman mana yang mau diikuti? Teman mana yang disukai? Maksudnya teman itu karakternya ya. Jika dia suka karakter yang baik, maka dia akan ikut dengan karakter yang baik juga. Nah, jika dia yang baik itu ikut dengan teman-temannya yang kurang baik, insya Allah si teman yang baik ini akan ikut terhadap karakter teman yang tidak baik juga. Makanya di sini di sekolah dasar ini memberikan sebuah kegiatan-kegiatan yang bisa menetralisir atau bisa menyaring mana ini perilaku yang baik, mana ini perilaku yang jelek, sehingga anak-anak ini bisa membedakan, oh ini teman yang baik, oh ini teman-teman yang jelek. Karena lingkungan atau teman itu yang sangat besar pengaruhnya terhadap karakter dari seorang anak atau seorang siswa. Selanjutnya, pendidikan karakter siswa adalah pondasi yang berperan penting dan harus ditanamkan mulai sejak dini kepada anak-anak, terutama peserta didik di sekolah-sekolah dasar. Nah, penelitian ini merumuskan masalah yaitu perencanaan manajemen inovasi pembelajaran dalam pendidikan karakter siswa, pelaksanaan manajemen inovasi pembelajaran dalam pendidikan karakter siswa, dan evaluasi manajemen inovasi pembelajaran dalam pendidikan karakter siswa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif menggunakan jenis penelitian studi kasus. Nah, yang mana sumber datanya menggunakan purposif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk teknik menganalisis data deskriptif meliputi kondensasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di sini manajemen pengembangan sekolah dasar. Sebelum kita memasuki ke manajemen inovasi, manajemen pengembangan sekolah dulu yaitu kemampuan guru dalam mendayagunakan sumber daya yang ada. Nah, melalui kegiatan menciptakan dan mengembangkan kerjasama sehingga terbentuk pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Contohnya seperti, nah, ketika di dalam sebuah instansi atau lembaga itu kekurangan dalam kursi, kekurangan dalam papan tulis. Nah, pelajaran atau pembelajaran yang ada di kelas tersebut akan kurang efektif. Nah, bagaimana kita mau menulis jika di dalam kelas tersebut tidak ada papan? Bagaimana
di dalam kelas itu ketika ada papan tapi tidak ada kapur, tidak ada spidol. Nah, makanya pembelajaran itu akan terhambat. Nah, akan sulit untuk melakukan penyampaian materi. Nah, apabila di dalam kelas itu kurang adanya kursi, meja, bagaimana anak-anak duduk? Bagaimana anak-anak untuk menulis? Nah, itu. Makanya perlu bagi instansi atau lembaga-lembaga itu untuk memenuhi sumber daya yang ada di kelas maupun di kantor ataupun di sekolah itu. Nah, lanjut ke manajemen inovasi pembelajaran. Nah, manajemen inovasi pembelajaran di sekolah dasar ini, tentunya di sekolah dasar Rodotul Istiqomah, dalam membentuk karakter siswa yang mencerminkan nilai akhlakul karimah, tentu banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menguatkan pondasi karakter dari seorang siswa tersebut. Nah, kepala sekolah juga merealisasikan nilai-nilai religius di dalam pembelajaran yang ada di kelas, yang dimana dibantu dari semua guru yang ada di sekolah tersebut. Karena peran guru dalam kelas ataupun peran guru dalam sebuah sekolah itu sangat penting tentunya. Karena apa? Karena guru ini sebagai pendidik, sebagai pendidik dari karakter ataupun dari penyaluran atau salur dari materi kepada seorang siswa. Nah, manajemen pengembangan sekolah dalam berbasis pendidikan karakter memiliki peran penting di setiap instansi pendidikan. Karena apa? Karena menentukan kualitas atau output dari peserta didik ketika sudah keluar dari sekolah dasar tersebut. Nah, sekolah bertujuan untuk memiliki output yang unggul dan berkualitas dalam segala hal, tentunya dalam materi dan juga dalam karakter dari seorang siswa tersebut. Nah, makanya sekolah tersebut menyediakan nilai-nilai yang terbaik bagi sekolah untuk mewujudkan visi dan misi sekolah tersebut. Jawaban dari rumusan masa tersebut yang pertama yaitu tentang perencanaan manajemen inovasinya. Nah, di dalam perencanaan ini tertulis dalam Permendikbud nomor 23 tentang penumbuhan budi pekerti tahun 2015. Penumbuhan budi pekerti PBP bertujuan 1. Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. Tentunya, bagaimana anak-anak bisa sekolah dengan enak, dengan nyaman, dengan tentram apabila di sekolah tersebut sudah tidak mengenakan terhadap suasana pembelajaran, dalam suasana bermainnya anak-anak. Nah, yang kedua, menumbuhkan kebiasaan perilaku yang baik sesuai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tentunya, karena selain di sekolah, selain di rumah, anak-anak itu juga sekolah dan juga mempunyai lingkungan bermain. Nah, di setiap keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat itu harus mempunyai pondasi karakter, yang mana pondasi ini bisa dibentuk di dalam keluarga, tentunya bisa dibentuk di dalam sekolah juga, karena sebagian jam anak-anak itu berada di dalam sekolah, dalam pendidikan tersebut. Yang ketiga, pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, dan juga Prabowo menambahkan bahwa hasil dari perencanaannya telah dibuat harus diprediksi memiliki arah atau orientasi yang jelas dan terukur. Nah, untuk penyusunan perencanaan inovasi pembelajaran bisa dilakukan dengan cara musyawarah. Musyawarahnya siapa? Yaitu musyawarah dari kepala sekolah dan juga dari peserta, dari pendidik atau dari seorang guru tersebut. Nah, musyawarah ini dilakukan oleh kepala sekolah dan para pendidik lain untuk melakukan bagaimana kegiatan yang kita lakukan ke depannya, bagaimana kita menciptakan inovasi-inovasi yang baru untuk kegiatan
pendidikan karakter untuk menumbuhkan karakter siswa yang lebih unggul lagi. Juga ini Nurlaili dan Suryono mengatakan bahwa musyawarah adalah salah satu cara secara kekeluargaan dan memutuskan atau mengambil sebuah kebijakan dalam lembaga pendidikan. Nah, dengan musyawarah, perencanaan akan lebih jelas dan terarah dalam proses pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu jawaban dari rumusan masalah yang kedua tentang pelaksanaan. Jamaroh dan Aswan mengatakan bahwa pelaksanaan pendidikan adalah kegiatan yang mempunyai nilai edukatif, mewarnai interaksi antara guru dan peserta didik. Nah, di sekolah dasar Islam ini, sekolah dasar Islam Rotul Istiqomah melakukan kegiatan-kegiatan yang mana kegiatan ini akan menumbuhkan atau menguatkan pondasi-pondasi dari peserta didik, tentunya dalam hal karakter atau akhlakul karimah. Nah, di sini ada 4 kegiatan, yaitu pertama, rutinitas pagi dengan melakukan sholat duha. Jadi anak-anak datang itu sebelum masuk kelas, mereka itu melakukan sholat duha terlebih dahulu secara bersama-sama, dan juga guru-gurunya tentunya sebagian ada yang ikut sekolah tentunya juga ada yang sholat di sekolah, dan ada juga yang sebagiannya sudah sholat di rumah masing-masing. Yang kedua, pembacaan Asmaul Husna dan juz 30 sebelum masuk kelas. Yang nomor 3 yaitu setiap bulan melakukan kegiatan penyuluhan atau penyampaian materi baru tentang tentang akhlakul karimah, agar peserta didik tersebut selalu mempunyai ilmu atau dimasukin terus ilmu-ilmu ke dalam otak atau dalam memori itu tentang akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang benar, dan juga melakukan rutinitas literasi Al-Qur'ani setelah pembacaan Asmaul Husna. Nah, literasi Qur'ani ini yaitu melingkupi membaca Al-Qur'an dan juga dalam penulisan Al-Qur'an, dan juga mendengarkan bacaan Al-Qur'an sesuai tajwid, sesuai tartilnya, begitu. Yaitu jawaban nomor 3 tentang evaluasi manajemen inovasi. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui perencanaan yang sudah dirumuskan dan direalisasikan terhadap sekolah, terhadap anak-anak dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Apakah telah berjalan lancar? Apakah tujuan dari pelaksanaan itu sudah tercapai? Apakah masih 50%? Apakah masih ada perlu yang dievaluasi atau ada yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan tersebut? Nah, cara-cara pengevaluasian di sekolah ini yaitu ada 3, yaitu tentang tes kepribadian dari setiap harinya. Jadi dari guru tersebut menilai kegiatan sehari-hari di sekolah, apakah anak ini sudah mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh guru tentang perilaku ini loh yang baik. Nah, apakah itu dilakukan? Perilaku ini loh yang jelek, maka tidak boleh dilakukan. Apakah anak tersebut masih melakukan atau tidak? Nah, yang kedua, tes praktek ibadah. Nah, jadi selain di sekolah, guru-guru tersebut juga menanyakan di rumah, apakah anak-anak itu juga sholat duha ketika libur. Nah, jadi guru tersebut juga memberi tugas kepada orang tua untuk mengawasi anaknya ini apakah sholat tepat waktu, yang 5 waktu, dan juga melaksanakan sholat duha setiap pagi meskipun libur, meskipun itu dilakukan dalam 1 kali ataupun 2 kali saja. Nah, yang kedua itu tentang tes tulis. Nah, yang mana tes tulis ini tentang literasi Al-Qur'an tadi. Nah, setiap siswa itu dites dalam menulis Al-Qur'an, apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan Al-Qur'an tersebut. Selanjutnya, yang terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan dari hasil pembahasan. Nah, kesimpulan ini ada 3. Yang pertama, perencanaan manajemen inovasi yaitu dilakukan dengan cara musyawarah
para guru dalam melakukan kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan akhlakul karimah atau menguatkan pondasi karakter siswa. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan manajemen inovasi, yaitu ada 4. 1. Yaitu melakukan sholat duha, pembacaan Asmaul Husna dan 30 juz, melakukan penyuluhan tentang karakter siswa selama 3 bulan 1 kali, dan juga melakukan literasi Al-Quran. Nah, selanjutnya itu evaluasi manajemen inovasi. Nah, dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap tes kepribadian, tes praktek ibadah, dan juga tes tulis Al-Quran. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dalam materi, yang luput dalam penyampaian materi dengan data-data yang ada, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.